hujan, Pak. Hujan. Hujan, nggih. Jangan poncol loh, Bu. Saya Tawanganom, Jalan Irian. Oh, Jalan Dekatnya Irian. Jalan Sawu. Oh, dekat anu ya, pabrik sepatu. Nggih. Toko sepatu. Anu niku lho, Baitur Rahmah. Masjid Baitur Masjid Rahmah, nggih. Yang buat nggih. padang bulan. Nggih. Nggih. Monggo, Bapak. Dimulai kawan Pak Isan ya? Nggih, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita adakan ujian kompre untuk atas nama Bu Siti Munawaroh. Nggih. Sudah siap Bu Siti Munawaroh? Insya Allah siap, Pak. Baik. Bu Siti Munawaroh mengajar di jenjang mana Bu? SD, SMP SMA? 4 Magetan, kelas 8 dan kelas 9. Oke. Di perangkat Ibu ini mengambil Kelas 8. kelas 8 ya? Ya, Kelas baru 8. baru tahun ini, Pak, mengajar kelas 8. Biasanya kelas 9. Oh, biasanya kelas 9. Ya. Ini materinya tentang hidup sehat Dengan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Bergizi. Oke, di SMP Negeri 4. Ditampilkan, Pak. Pertanyaan belum, nanti dulu aja Bu. Kita tanya-tanya dulu aja. Nggih. Ini saya juga sudah download juga ini. Di materi ini, di perangkat Ibu, Siti Munawaroh, Ibu menggunakan pendekatan, model, atau metode apa? Pendekatannya saintifik, Pak. Kemudian modelnya? Modelnya itu PBL, pembelajaran based learning. Jadi berbahasa masalah. PBL. Di PBL sintaksnya atau langkah-langkahnya apa Bu? Langkah-langkahnya itu ada 5, Pak. Yang pertama itu adalah memberikan anak-anak pada masalah. Kemudian yang kedua itu mengorganisasikan anak atau menugasi anak untuk berdiskusi. Setelah itu anak-anak disuruh diskusi dan gurunya membimbing. Kemudian yang keempat, setelah itu anak-anak mempresentasikan atau menyajikan hasilnya. Kemudian setelah itu bersama-sama mengevaluasi dan menganalisis. Itu. Oh begitu. Okay. Nah, di materi ini, materi tentang makanan dan minuman halal ya. Okay. Itu waktu tahapan pertama, tahapan pertama tadi? Memberikan masalah pada anak. Memberikan masalah. Itu masalah yang Ibu berikan apa, Bu? Pertama itu memberikan soal untuk bahan diskusinya. Soalnya itu misalnya berdasarkan KD, itu KD-nya kan menganalisis isi Quran surat An-Nahl ayat 114. Berarti siswa itu kemudian ada juga menyimpulkan isi dari Quran surat itu. Menyebutkan manfaat mengkonsumsi dan minum yang halal dan bergizi itu. Bukan berarti bukan pakai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya bisa ditambahkan, Pak, misalkan banyak gejala di antara laporan anak-anak itu banyak sekali ketika ada orang hajatan itu masih mengkonsumsi minuman keras gitu loh, Pak. Nah, itu bisa dibuat diskusi kelompok. Nah, ya. Itu pakai cerita apa pakai gambar, Bu? Waktu penyajiannya. Pakai Pak. Bisa cerita, bisa gambar. Karena laporan juga dari anak-anak juga. Oke. Anak-anak coba Bu, Ibu demokan kira-kira kalau bentuk cerita itu seperti apa ceritanya. Yeah. Terus kemudian di sini kan ada tahapan komunikasi ya, menanya ya. Terus setelah dari cerita Ibu, terus pertanyaan yang Ibu sampaikan itu kayak gimana, terus nanti kalau selaku siswa itu harusnya merespon kayak gimana. Jadi Ibu berperan sebagai guru sekaligus berperan sebagai siswanya. Coba Bu didemokan biar kami bisa membayangkan waktu Ibu mengajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bu Siti akan membagi anak-anak sebagai beberapa kelompok. Kemudian
dari kelompok ini kalian ada diberikan tugas, tapi sebelumnya Bu Siti akan bercerita dulu mengenai hajat atau mungkin kejadian di sekitar kita. Pada suatu ketika, di suatu hari ada seorang keluarga yang mengadakan hajatan di suatu desa. Kemudian pada suatu ketika ada sekelompok pemuda yang membawa minum-minuman keras berkumpul di pojok pos-pos perapatan misalkan. Kemudian setelah itu tuan rumah tidak tahu. Lah, anak-anak apa langkahnya untuk menghadapi seperti itu? Sikapmu bagaimana gitu. Kemudian anak-anak menjawab, ada yang menjawab, Bu, dibiarkan saja karena takut. Nah, ada dua, yang kelompok dua misalkan menjawab, Bu, kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga itu, Bu, bagaimana kalau kita mengadakan pendekatan secara personal kepada yang bersangkutan itu, karena itu juga harus dibina masyarakatnya supaya lebih menjadi baik. Kelompok yang keempat mungkin sama dengan kelompok yang ketiga. Demikian, Pak. Oke. Baik. Terus dikaitkan sama minuman halal dan haramnya tadi gimana? Minuman yang halal dan haram itu kan dikaitkan dengan apa? Dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 kan Allah memerintahkan supaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik untuk tubuh manusia. Lah, karena minuman halal haram itu adalah sifatnya itu merusak tubuh manusia, menyebabkan melanggar dari perintahnya Allah, Quran surat An-Nahl ayat 114, maka ya harus tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Berarti harus mengganti dengan makanan yang dan minuman yang bergizi dan halal, seperti itu. Itu. Yeah. Dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi apa tidak, Bu? Saya dulu pas waktu pandemi itu pakai Google Form kayak gitu, Pak. Ulangannya juga, kemudian juga di WA sama Telegram. Kalau sekarang tatap muka, dia kemarin juga pakai itu. Pakai kalau tatap muka pakai media elektronik atau media informatika gitu kan? Iya, pakai Pak, WA juga ada grup, kemudian penayangan kemarin itu video bersama anak-anak itu. Ada kelas yang ada LCD, ada yang tidak, soalnya kelas 9 itu ada, kalau kelas 8 tidak ada LCD-nya. Oh. Iya. Kelas 8 berarti iya, belum ada. Ya, Bu? Ada tapi 2 kelas. Kalau yang kelas 9 ada semua, tapi ada yang rusak, ada yang masih bisa. LCD-nya, ya. Oke, baik Pak Ison, sementara dari saya itu dulu Pak. Silakan untuk bisa melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Sopan. Siti Munawarah. Iya Pak. Oke. Sekarang mengajar di SD, dulu di SMP ya Bu Siti? Saya di SMP terus, dulunya juga di SMP 4, terus mengajar dari 2006, kemudian kemarin ikut P3K diangkat di SMP 4 juga. Di Indo. Oh. Ya. Ya. Kalau Pak Imron di SMP, sekarang di SD. Ya, itu teman SMP dulu. Oh. Uus juga teman dari SMP Karangrejo jadi ke SD. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi kan tetap di SMP-nya ya? Iya, alhamdulillah. Berarti Bu Siti Munawarah sudah mengajar berapa tahun di SMP? Sudah mengajar kira-kira sampai sekarang 16 tahunan. 16 sejak tahun. 2006. Oke, luar biasa ya. Oke, alhamdulillah. Oke, selama 16 tahun mengajar itu selama ini ya, kendala Bu Siti Munawarah apa Bu? Kendala alhamdulillah itu tempat saya itu mendukung loh Pak. Jadi fasilitas sudah ada, kemudian masjid juga ada, kemudian sholatnya juga berjalan terus sampai hari ini, sholat berjamaah. Kemudian ada metode Umi juga yang terbaru, ada hafalan anak. Hafalannya itu baru 1 tahun ini berjalan, bekerja sama dengan Umi Foundation itu. Ada 1 kelas yang digunakan untuk percontohan tahfidz.
Itu. Nggih. Kendalanya insya Allah nggak ada. Guru PAI-nya berapa, Bu? Guru PAI-nya ada 3, yang PNS ASN PNS 2, yang P3K saya sendiri 1. 3 orang. Yang 2 itu sudah senior atau? Oh, kalau yang satunya yang senior pindah dari SMP 1, Bu Maryam, itu sudah senior. Kemudian yang satunya Bu Ika itu juga lulusan Ponorogo dulu. Nah itu masih baru 2008 dari SMP 4. Ika siapa? Ika Putri Rayu itu. S2 sekarang di situ Pak, di Ponorogo juga katanya. Oke. Kan Bu Siti tadi sudah ditanya oleh Pak Sofyan ya tentang metode dan lain sebagainya. Nah, untuk teknologinya di SMP 4 ini bagaimana? Artinya untuk penggunaan TPEK itu bagaimana? Penggunaan TPEK itu ya yang paling aktif itu ya guru-guru yang IT itu, yang Tikom. Sedangkan guru-guru yang lainnya ya pakai itu. Ada yang pakai WA sama itu LCD di kelas. Kalau Bu Siti Munawwarah pakai apa? Saya pakai LCD, WA sama Telegram itu. Kalau bagaimana caranya Bu Siti Munawwarah dalam menumbuhkan jiwa kritis siswa itu bagaimana? Menumbuhkan jiwa kritis siswa, saya selalu bertanya, tanya jawab itu loh Pak. Ketika apalagi ini mau PAS ini, Bu, saya sering ngedrill anak itu untuk tanya jawab mulai soal materi semester 1 semuanya. Jadi dari anak itu saya beri pertanyaan bergilir satu per bangku gitu, terus anak-anak masing-masing menjawab sesuai pengetahuannya. Jadi saya tahu anak ini sudah siap apa belum ketika mau menghadapi PAS seperti itu. Oke, ini sudah maghrib. Oke, silakan Bu Siti Munawwarah. Pak Sofyan masih di kampus? Masih Pak ini, masih di kampus. Dengan siapa? Enggak tahu, di bawah masih rame, masih nata buat was. Oh iya, untung. Kalau sendiri kok berani. Oke, silakan Bu Siti Munawwarah buka Qurannya. Oh iya, pakai ya Pak, aplikasi. Oh, aplikasi. Iya, lah biar cepat di sini. Oke, silakan apa surat apa Bu? Surat An-Naba nggih Pak. Oke, silakan surat An-Naba. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja sadaqallahul azim. Oke, coba dilihat bacaan tajwidnya Bu. Mulai dari awal. Dari awal ya. Dari awal terus dijelaskan. Amma. Amma yatasaalun. Itu. Terus dijelaskan, Pak. Iya. Tajwidnya dari amma itu ada tasdid di atasnya mim, itu termasuk hukum bacaan guna.
Kemudian yatasa aluna itu termasuk mat wajib mutasil. Ya. Kemudian yang kedua anin nabail adim. Anin alif lam ketemu nun itu termasuk alif lam samsiah. Kemudian alif lam al adim itu alif lam ketemu ain termasuk alif lam komariah. Kemudian adim itu mat tabi'i berada di akhir kalimat berarti termasuk mat arid lis sukun ya. Alladzi hum fihi muhtalifun. Alladzi alif lam ketemu dal termasuk alif lam syamsiyah. Di-nya termasuk mat tabi'i. Hum fihi, hum mim sukun ketemu fa termasuk bacaan apa namanya itu? Mim Eva Safawi ya. Terus fihi fi itu termasuk mat tabi'i. Muhtalifun fun termasuk mat arid lisukun. Oke, sampun Bu, Bu Siti sampun. Terima kasih. Oke, silakan Bu Siti sekarang menulis surat Al-Kautsar Bu. Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Oke, bentar Pak. Oke, silakan ditulis Bu. Jangan lupa ditulis namanya. Ya. Nanti dikirim ke saya dan Pak Sofwan. Ya. Ya. Berarti lewat WA ya Bu ya. Berarti nggak ditunjukkan ini. Ya ditulis di situ. Oh ya. Nanti difoto dikirimkan. Ya. Ya Bapri aja Bu. Terima kasih. Jangan di grup ya. Pak. Terima kasih Bu Siti Munawwarah. Sama-sama Bapak. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Pak. Ya.